warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana L. SPD dari Sekolah UPT SDN Lembambau nomor 19, Kepulauan Selayar. Kali ini saya akan menampilkan dua kegiatan video, yaitu yang pertama adalah video webinar atau sosialisasi mengenai budaya positif modul 1.4 dan video siswa yang membuat keyakinan kelas. Selanjutnya kami akan menuju ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir meluangkan waktunya di tempat ini guna melaksanakan kegiatan seminar atau sosialisasi yaitu budaya positif. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Baik, dan sebelumnya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk datang di tempat tercinta kita ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suri teladan kita, semoga kita semua menjadi umatnya yang baik. Amin. Selanjutnya kali ini saya akan menyampaikan seminar atau sosialisasi masalah budaya positif. Baik, bagaimana perasaannya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, sehat? Sehat. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk di pelajaran atau materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi salam dan bahagia untuk Bapak Ibu. Di sini yang akan saya sampaikan itu elaborasi pemahaman modul 1.4 mengenai budaya positif yang dikembangkan oleh Andri Nurcaryani SPDMS, Dia Samsiatilasa MSc dan Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Selanjutnya, jadi ini yang saya akan sampaikan materi ini yaitu keseharian kita sebagai pendidik untuk peserta didik kita. Bagaimana cara kita berinteraksi atau komitmen belajar. Jadi kita membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Kemudian semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Jadi di antara kalian, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Yang ketiga, konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide dan bertanya dan berbagi pengalaman. Selanjutnya, ya baik. Sebelum kita memulai materi, kita akan berinteraksi. Coba dengan gayanya seperti ini, kita ikuti di atas untuk menenangkan diri, tenangkan hati dan pikiran, kosongkan supaya kita menerima materi pelajaran tenang dan santai. Coba tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak dengan semua beban untuk hadir seutuhnya. Tarik nafas, kemudian dilepas. Baik. Bagaimana emosi sekarang, perasaan Bapak Ibu? Santai atau tegang? Santai. Ya, santai saja. Baik. Agenda hari ini yaitu pembukaan, kemudian ada pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Selanjutnya, kompetensi lulusan modul 1.4, di mana modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Yang pertama adalah guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan
mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum modul di 1.4 yaitu memahami konsep pendidikan pendidikan yang dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Jadi berhubungan dengan IKM sekarang yang sudah kita ajarkan di kelas 1 dengan kelas 4. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi di sini di capaian khusus modul 1.4, di sini langkah-langkahnya kita mendemonstrasikan, menerapkan disiplin positif, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata, kemudian bersikap reflektif. Sebentar saya akan jelaskan bagaimana itu. Sekarang kita masuk di pertanyaan pemantik. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu guru. Di sini ada kata setuju dan tidak setuju. Di sini ada tiga poin. Yang 3 poin ini saya lemparkan kepada Bapak Ibu guru. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Sekarang yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kalau ada yang mengucapkan apa? Setuju, ditulis saja di kertas, dan ada yang tidak setuju mulai dari poin pertama sampai poin ketiga. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, jadi pertama hukuman dapat mendisiplinkan. Apakah ibu bapak guru setuju dengan kita perlakukan hukuman untuk mendisiplinkan anak? Jadi saya tulis saja 1 S, kalau 2 tidak setuju TS, kalau mau singkat itu saja bapak ibu guru. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Karena biasanya kalau ada yang melanggar tertib atau aturan biasa disuruh membaca, ya kan? Nah, tinggal membaca ini hukumanmu, membaca atau membersihkan halaman karena kamu terlambat, seperti itu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ditulis saja setuju tidak setuju. Bagaimana Pak Ibu guru, sudah? Ya, baik, saya lihat dulu. Ibu belum selesai? Tidak setuju. Ya, setuju. Bapak tadi? Tidak setuju. Poin pertama Pak? Ya. Poin pertama tidak setuju. Poin kedua? Setuju. Poin ketiga? Setuju juga. Ya, baik Ibu. Pak Juri? Yang pertama tidak setuju. Yang kedua? Setuju. Yang ketiga? Oke, Ibu Hikmah? Oh ya, Ibu Hikmah setuju semua. Beda pendapat dengan yang lainnya. Baik, Ibu Mitra? Setuju semua juga. Ibu Ida? Ibu Uni? Oke, setuju semua. Ibu ini? Oke, baik. Kita bandingkan. Ada yang mengatakan dari nomor 1 setuju semua dengan yang ada di sini. Kemudian ada yang mengatakan tidak setuju di poin pertama. Baik, saya dulu lemparkan ke Pak Munir. Mengapa? Apa alasannya Pak? Sehingga di poin pertama dikatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak, dikatakan di situ tidak setuju. Mungkin bisa disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alasan saya yang pertama kita harus mengenal anak, ya, mengenal karakteristik anak dari segi psikologis. Tidak semua itu sama. Ya, ada yang bila diberi hukuman, ya mungkin merupakan efek jerah. Tapi ada anak kalau diberi hukuman itu tambah parah lagi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban. Tepuk tangan dulu. Terima kasih atas jawabannya Pak Munir. Itu tanggapan dari Pak Munir. Baik, yang kedua saya lemparkan ke Ibu Uni. Di sini dia katakan setuju. Ya Ibu Uni, ya silakan. Apa alasannya Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai pertanyaan di atas, saya tulis setuju semua. Karena kenapa saya bilang setuju? Karena pengalaman saya selama ini, biar tiap hari diberi arahan untuk kedisiplinannya, misalkan disuruh membersihkan atau apalah, biar tiap hari diberi arahan begitu, akan begitu terus. Besoknya kadang ada yang membersihkan, ada yang tidak. Jadi mungkin nanti diberi hukuman, bukan dibilang diberi hukuman untuk mau di yang bagaimana toh ya, yang misalkan hukuman apakah ada hafalan kah atau apa, supaya perhatiannya bahwa oh kalau kita begini akan diberi hukuman atau hukuman begini. Maksudnya hukumannya tidak mau dibilang kekerasan begitu. Ya. Baik, tentang untuk Ibu nih. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Selanjutnya, sebentar saya tampung dulu semua. Selanjutnya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, saya serahkan kepada Ibu Rosmina. Gimana Bu Ros? Tanggapannya setuju? Iya. Alasannya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan jawaban setuju karena saya kasih contoh di kelas 1. Ya, Biasa saya memberikan hukuman, cuma hukumannya sampai disuruh menghafal, disuruh membaca. Itu saja. Oh iya, terima kasih Ibu Rosmina. Ya baik, saya sudah mendengar dari tanggapan Bapak Ibu. Sebentar jawabannya kita lebih mengetahui sebelum saya menyampaikan yang mana apakah sudah benar atau ada yang tidak setuju. Jadi sebentar Ibu akan saya perlihatkan. Misalnya akan ketahuan sendiri, akan jelas bahwasanya oh ini sebenarnya tidak setuju. Baik, sini topik dalam eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu poin pertama. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ada restitusi 5 posisi kontrol dan ada restitusi segitiga restitusi. Sekarang akan selanjutnya ini eksplorasi konsep pembelajaran 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita akan bermain lagi. Di sini ada namanya perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Coba kita masing-masing kepala tangan kita. Nah, ada A dan B masing-masing kan? Ada A dan B. Siapa A dan B? Bapak Munir tidak temannya ya? Ya, ibu sama ibu saja. Jadi A dan B, siapa sebagai A, siapa sebagai B. Sekarang Anda dan teman Anda di samping kanan kiri, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Jadi jangan dilepas, jangan dilepas. Jangan sampai temannya tahu. Teman Anda B, jadi teman Anda yang bagian B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apakah mungkin dia membujuk? Apakah mungkin dia mengancam? Atau menghardik? Bisa jadi. Atau dia meraih dan menyopi. Kasih imbal atau kue atau permen mungkin. Apa saja agar dapat membuat kepala tangan Anda bisa terbuka. Apa kira-kira yang terjadi? Coba dari sekarang. Ibu juga akan sama dengan Pak Munir. Jangan sampai apakah ibu mungkin tergoda? Oke, sekarang. Yang membuat cuma yang A. Ya betul. A Yang B membuat. B atau berusaha membuka. Gitu. Yang paling berharga apa biasa? Ya, yang paling berharga yang anggap kita ada yang paling berharga yang kita Wah, ini. astaga. Nah, jadi tapi sebentar berbalik kembali ya. Dia lagi. Begitu seperti itu. Baliknya lagi. Benar. Atau Terserah. Tulisan ke apa kan? Bisa. Nah, yang jelasnya apa lah? Bisa juga pokoknya barang. Tapi yang jelasnya apa? Mungkin kita tulis di yang kertas. paling dasar kan
lucu lah kali itu. Yang penting lucu uang kok. Ya tuliskan benda apa? Yang putih bagian betul. Pak. Benda. paling berharga yang sangat berharga. Ya. Sudah? Ya. Bagaimana? Tunggu dulu. Bersamaan ya. Tidak, maksudnya begini. satu kata. Ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang berkata, apa benda yang paling kamu hargai? Yang paling kau anggap? Suamimu mungkin? Atau anak yang seperti itu kan? Suaminya mungkin ada yang masih garis karena di sini tidak ada yang masih garis di sini. Ya. Ya, jadi kemungkinan teman Anda akan membujuk, mengancam mungkin bahkan merayunya, menghardik, atau dia akan memukul atau menyuap. Bukan. Ya, baik, mulai dari sekarang kita mulai. Bapak sebagai saya sebagai apa? Terus. Jadi seperti ini ya. Ini alamnya si A. Jadi B, ya satu. Jadi B yang berusaha membukanya. Oke. Kita gantian. Ya sekarang, dari sekarang. Bagaimana caranya sampai jangan sampai tergoda dengan Kalau tidak bisa dibuka itu. akhirnya kita kuat menggenggam rahasia apa yang ada dalam diri kita, tidak tergoda. Saya akan membuka ke Bapak. Bisa begitu dikeluarkan. Kasih gula-gula. Saya kasih gula-gula dari Bapak itu harusnya ada kata-kata. Mungkin marah. Ya sekarang sebaliknya, saya Pak, sebaliknya. Mungkin dengan bicara, dengan kata-kata, apa yang bisa kata-kata yang bisa. Menurut saya, tidak Oke, gimana? Ah? Jadi tidak dibuka, rahasia buat kita. Jangan dibuka. Bagaimana? Ada yang bisa membuka? Tidak ada. Ya baik, kita tepuk tangan dulu. Dari permainan tadi, ada yang bisa mengambil apa maknanya? Silakan, ada yang bisa menanggapi dari permainan tadi dan genggaman yang tidak bisa dibuka oleh teman kita. Apa kira-kira? Kita semua hidup dari tahu orang. Iya, ada seperti itu kita Rahasia, semua. rahasia keluarga. Iya betul, ada lagi. Ya Ibu Mitra. Ya seperti seperti apa? Itu sebagai ungkapan rahasia yang tidak boleh. Diungkapkan dengan kata-kata. Tidak boleh keluar dari misalnya masalah keluarga yang jangan dibubarkan. Iya betul. Tepuk tangan dulu semuanya. Dari permainan tadi kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menanggapi bahwasanya apapun terjadi di dalam di lingkungan sekolah ini dulu ya, di lingkungan sekolah kita di mana kita berada, rahasia itu adalah tetap rahasia kita bersama. Jangan sampai keluar dari lingkungan Sampai di sekolah pintu ini. pagar. Iya betul. Jadi seperti begitu pun juga dengan di lingkungan rumah tangga kita. Jangan sampai dengan nama tetangga kita bertengkar. Biar tidak ada berasan atau tetangga. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai terbujuk dengan rayuannya. Dikasih gula-gula, dikasih apa
bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Jadi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Lanjut. Nah, di sini ada namanya stimulus respon dan ada namanya teori kontrol pilihan. Di sini coba perhatikan baik-baik Bu, karena jelas Bapak Ibu. Ya, coba dibaca. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini adalah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di sini juga orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi. Jadi seperti tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Nah, jadi tapi stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Sependapat atau tidak? Sependapat atau tidak dengan stimulus respon? Orang lain bisa mengontrol saya. Tergantung bagaimana situasinya, bisa kita kontrol orang lain. Ya. Jadi kalau kalau di teori kontrol pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya lagi, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itulah tadi. Bisa tidak Bapak Ibu tadi mengontrol teman-temannya? Tidak kan? Nah, itu sekuat tenaga dia mempertahankan haknya karena dia anggap kamu tidak bisa mengontrol saya. Ibu juga tidak bisa mengontrol, sama seperti itu maksudnya. Nah, kemudian di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi setelah dirayu, dibujuk, tidak ada jalan lain lagi, dipaksa. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi artinya kerja sama. Baik, kita lanjut. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sekarang saya limpahkan lagi Bapak Ibu. Kata disiplin itu pada diri kita sendiri seperti apa Bapak Ibu? Contoh saja, disiplin apa? Satu-satu saja. Apa contoh apa biasa disiplin? Kita dulu sebagai pendidik di sekolah ini. Disiplin waktu, betul. Disiplin apa lagi? Selain itu, disiplin sikap. Disiplin ucapan itu termasuk juga disiplin waktu. Nah, kita dulu yang mendisiplin waktu baru kita sampaikan ke siswa, ke peserta didik itu. Jadi disiplin. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan jelas kecil di sini ya. Saya tahu. Jelas? Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser, yaitu setiap perilaku perubahan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan seperti yang di profil pelajar Pancasila ya, yang sudah di kelas 1 dengan kelas 4. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita ajarkan, yang kita akan sampaikan kepada peserta didik. Tetapi sebelumnya nilai-nilai tersebut akan kita tanamkan dulu pada diri kita sendiri dulu, baru kita sampaikan kepada siswa peserta didik. Nah, jadi beriman, bertakwa, saya pikir ibu bapak guru mengetahui bagaimana itu. Mandiri artinya bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang
lain. Maksudnya bukan berarti dalam kerja dalam lingkungan sekolah itu pasti ada namanya kerja sama. Maksudnya mandiri di sini. Dia mungkin bisa menemukan ide-ide, oh seperti ini, mungkin seperti Ibu Ida contohnya tadi atau Ibu ini tadi sempat saya butuh dengan tripod, langsung muncul idenya bunyi ada punya Ibu Ida diumumkan. Itu namanya mandiri menemukan ide-ide, bernalar kritis, berpikiran yang ke depan, yang maju. Kemudian berkebinekaan global. Bagaimana dunia kita ini sekarang pendidikan global sudah namanya globalisasi serba IT. Kemudian bergotong royong, kerja sama. Baik. Jadi walaupun saya tidak jelaskan satu persatu, saya pikir ibu bapak belum mengerti. Kemudian pembelajaran 2.2. Di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ada hubungannya dengan tadi setuju dan tidak setuju. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti tadi diraih, digombal, itu termasuk masih motivasi eksternal. Karena dari dorongan orang lain, bukan dari kita sendiri. Tetapi di poin ketiga, di sini jelas, untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal atau diri kita sendiri, bukan dari pengaruh orang lain. Pasti di sini semua Bapak Ibu mengenal siapa beliau, gambar yang ada di depan kita, yaitu Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap bisa memerintah diri sendiri. Itu maksudnya Bapak Hajar Dewantara. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Di sini penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta untuk memilih seseorang. Bisa dibaca dalam hati sambil saya menjelaskan. Di sini ada beberapa poin. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan penghukum, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus kepada peserta didiknya. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Maksudnya, beri pengakuan secara khusus. Ada salah satu siswanya seperti apa, mungkin kita bisa mengakui secara khusus. Oh, kamu memang seperti ini. Pribadi, pendekatan. Semua murid bergantian. Si A, si B mungkin sama, kita gantian. Kemudian konsisten, artinya kalau konsisten teguh dengan pendirian dan kemudian proses berjalannya pelajaran. Lanjut, di sini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Di sini Bapak Ibu guru, kemarin saya perhatikan, ini katanya kalimatnya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empati besar sekali. Kemudian situasinya pada saat monolog murid baru di kelas kita. Jadi ini mungkin pernah terjadi di dalam kelas kita Bapak Ibu. Yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya kepedulian. Kemudian situasinya pada saat apa seperti itu? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi bisa kita mengucapkan penghargaan seperti itu kepada siswa pada saat ya ada sampah di luar, bisa mungkin dibersihkan. Pada saat itu kita mengucapkan dengan kata-kata seperti nilai kebajikan. Jadi biasa seperti itu kita mengucapkan terima kasih, kita menghargai. Jadi dengan itu perasaannya siswa senang. Sekarang tindakan guru. Saya bertanya dulu sama Pak Ibu. Sering menghukum di kelas? Sering, ya kan? Mungkin di dalam kelas ataupun di luar kelas. Itulah kita sebagai pendidik. Kata hukum itu tidak pernah lepas dari kita. Sekarang kita akan membuka mata kita, mengajar ibu untuk yang mana bisa dibedakan, yang mana hukuman dan yang mana
setuju konsekuensi di orang. Yang setuju dengan hukuman? Yang lain bagaimana? Hukuman. Yang angkat tangan supaya saya bisa membandingkan. Hukuman. Hukuman. Yang angkat tangan coba. Mubasyirin. Hukuman. Berarti hukuman 6. Konsekuensi 3. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bagaimana? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Setuju sepakat dengan hukuman? Hukuman. Iya. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Minta pusat. Coba. Karena tidak menggunakan masker. Hukuman. 15 kali. Hukuman. Hukuman. Yang setuju dengan hukuman? Konsekuensi? Ibu Hikmah? Konsekuensi? Ibu Majri? Hukuman. Baik, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Kelima, membersihkan tumpang air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu. Tidak menggunakan seharian sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Karena mungkin ada dia langgar atau tidak Hukuman. mendengar. Hukuman. Oke, baik. Sekarang kita lihat bersama-sama apa kebenaran dengan tanggapan. Bagaimana? Ah. Murid disuruh untuk tidak menggunakan hukuman. Konsekuensi. Ada lagi? Bagaimana? Sepakat dengan yang di atas Bapak Ibu? Coba diperhatikan kalimatnya. Apa kalimatnya? Kalimatnya juga yang tadi masih yang tadi Pak. Cuma saya perlihatkan inilah jawabannya. Jadi kita bisa, ibu bapak guru bisa membedakan yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Dari kalimat contoh ini kita bisa mengetahui, oh bahwasanya selama ini hukuman salah yang ada ini. Selama ini, oh ternyata konsekuensi yang saya berikan kepada anak peserta didik saya selama ini. Jadi kita bisa merefleksi diri kita sendiri bahwasanya seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, baik, kita lanjut. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Di sini, ya silakan. Oh, ya, silakan dibaca. Tidak pilihan saya. Dibaca baik-baik dulu Bapak Ibu, saya minum dulu. Ya. Ada di sini jelas hukuman, konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi mungkin dengan kata-kata, apalagi kita sampai memukul. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi tidak selamanya kita harus memukul dengan menyakitkan, tapi mungkin dengan kata-kata. Kamu begini, ya kan? Artinya perasaan hati seorang anak jatuh kecewa. Anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri buruk anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Jadi jangankan anak, kita sendiri sebagai pendidik, kalau ada seperti itu kan hanya seperti itu. Konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman di sini. Ya sehingga untuk sementara. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Silakan dibaca. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah yang disebut restitusi. Selanjutnya, di sini ada identitas gagal, identitas sukses mengenai dengan disiplin, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Tiga hal ini yang perlu kita bandingkan. Jadi ada hukumannya, ada konsekuensinya. Manakah yang dimaksud dengan hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi? Coba dibaca baik-baik ini. Oh, sukses sekali. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dengan setelah melihat kita membaca bisa dilihat, oh ini yang saya lakukan selama ini, konsekuensi. Ini yang saya lakukan selama ini termasuk hukuman, ini termasuk restitusi. Masalah terpecahkan, restitusi. Seperti ini konsekuensi. Ada kalimat, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan mengucapkan terima kasih. Kalau restitusi, apa kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita. Sudah paham Ibu? Kita lanjut. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak selamanya siswa itu dikasih sampai, kok salah? Kamu kan salah. Itu salah apa lagi? Nah, ya kan? Tapi padahal seperti selama ini memang kita tidak kasih tuh. Ternyata itu termasuk restitusi. Jadi kemudian memperbaiki hubungan antara murid dengan pendidik. Tawaran bukan paksaan. Jadi maksudnya kita menawarkan. Bagaimana sekarang? Ada yang mau ini seperti ini ya? Jadi kita memberikan, tapi bukan dipaksa. Kerjakan tugas baik-baik. Kalau tidak mau, kerja. Kalau tidak, seperti ini. Kemudian restitusi menuntun anak melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun anak tersebut mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah. Jadi yang dimaksud di sini karakter. Jadi kita mengikuti karakter siswa. Kemudian kita masuk di pembelajaran kita ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi saya dulu bertanya, apakah Bapak Ibu guru pernah melakukan namanya kesepakatan kelas sebelum pembelajaran mulai? Pernah melakukan seperti itu, kesepakatan? Contohnya seperti ini. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, semua ibu harap tenang. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu, itu artinya kesepakatan. Apalagi selanjutnya pada saat kita belajar, pada saat keluar mau minta isi, mau keluar, mau ke WC atau kemana harus minta isi, itu termasuk kesepakatan. Pastinya seperti itu pernah melakukan, ya kan? Iya betul. Baik, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini yang pertama. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah itu motivasi dari diri sendiri yang tadi eksternal atau dari orang lain? Atau mungkin kita menggunakan, saya tanya dulu, kita menggunakan helm untuk apa sebenarnya? Karena kita selalu menggunakan helm supaya tidak kantor polisi, terutama ibu-ibu. Betul? Pengaman. Ya, pengaman. Ya, oke. Semua jawaban ibu benar. Semua benar jawabannya. Artinya itu termasuk motivasi eksternal atau internal? Eksternal atau internal? Eksternal. Karena itu kita menggunakan dari
dari peraturan, ya kan? Karena aturan. Nah, takut ki, takut ki polisi kok jadi pakai helm, ya pakai dipakai, ya kan? Nah, kemudian, mati ki nanti jatuh ki, itu artinya dari eksternal. Tapi coba dari tadi ibu Budi mengatakan supaya aman ya. Nah, eksternal atau internal? Internal, kesadaran diri sendiri. Kalau Ibu Hikmah dari polisi takut disangka eksternal. Oke. Jadi sudah bisa dibedakan? Oke. Bisa. Baik. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu eksternal atau internal? Eksternal. Jadi biasanya kita kira-kira memiliki peraturan itu menggunakan masker karena apa? Biasanya kan salah satunya COVID, ada aturan kan? Nah, ada aturan. Jadi tapi ada juga kesadaran kita supaya tidak menular dengan orang lain. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada mengapa memiliki peraturan harus datang eksternal atau internal? Biasanya seperti kita ini, kita ikuti pelatihan harus datang tepat waktu, jam 1 sudah dimulai. Takut nanti dapat hukuman. Seperti itu lagi, nanti dapat hukuman. Nah, itu berarti dari eksternal. Tetapi coba kita sadari, cepat ke tepat waktu, kita terlambat dengan materi, ya kan? Artinya itu internal. Budaya positif. Di sini budaya positif ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Inilah, jadi kita bisa membedakan yang mana termasuk keyakinan kelas dan yang mana termasuk kesepakatan kelas. Selanjutnya, nah sini, yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Apakah yang di sebelah ini atau di sebelah? Yang pertama, coba perhatikan. Kesepakatan kelas, semua tertulis kesepakatan kelas. Sebentar saya serahkan sama Bapak Ibu yang mana kesepakatan dan yang mana keyakinan kelas. Dibaca baik-baik. Masuk ini. Yang mana? Kasih turun-turun. Turun-turun. Iya, tidak. Masih ada kayak di bawah. Tidak ada. Diperkecil barangkali jadi kelihatan. Oh iya. Jelas, Bapak Ibu? Di belakang. Kalau yang ketiganya itu kesempatan kelas yang di hijau apa yang merah? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Tidak jelas ya? Kalau saya pilih itu kesempatan kelas Yang mana? Yang di sebelah kanan atau sebelah kiri? yang kanan saya. Yang ini? Iya. Oke. Ibu Uni sama lagi yang sepakat dengan Ibu Uni yang sebelah sini adalah kesepakatan. Yang kita mau tahu ini yang mana kesepakatan, yang mana keyakinan kelas. Di sini kan tertulis semua kesepakatan kelas, ya kan? Di sini semua tertulis kesepakatan kelas. Tetapi kita mau mencari yang mana sebenarnya keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Di sini datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian di sini kesepakatan kelas yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan kita. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, yang manakah di antara dua ini termasuk keyakinan kelas? Atau Itu yang di sebelah ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Yang mana keyakinan kelas dulu? Yang mana, Bapak Ibu? Sebelah kiri. Sebelah keyakinan
Baik, sambil mendengarkan Bapak Ibu guru, silakan mencicipi yang ada di depan kita masing-masing supaya rileks, santai kita menerima materi. Baik. Di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel Y. Artinya di sini coba perhatikan ada hormat, ada bekerja, dan ada diterima dan dimiliki. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain, bahkan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan kata lain. Sekarang di sini jelas tidak tabelnya? Terdengar, terlihat, berperilaku. Ini tabel Y, ya. Ini tabel Y juga. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Sedangkan di tabel T adalah tampak seperti. Tidak tampak seperti, tampak seperti, tampak. Maksudnya di sini kita rehat sejenak. Sambil ya, rehat sejenak dulu sambil menyanyi. Tidak apa-apa, lebih sedikit dan makan di sebelumnya Pak, kita sepakat kita bagi tidur sejenak karena Hasan. Sepakat? Tidak ini kan asal. Sepakat kita lihat sejenak Hasan. Iya, baik. Baik, bagaimana kita lanjutkan Bapak Ibu? Lanjut. Ya, sambil menikmati silakan. Baik. Di sini maksudnya hormat, terdengar, terlihat, berperilaku. Kemudian ada tampak dan tidak tampak. Sebentar kita lihat yang mana dengar. Ini. Coba dibaca lebih jelas. Saya perbesar sedikit. Tidak lembutnya. Kecil. Ini dulu. Di sini ini maksudnya terdengar. Kasih kue. Di sini maksudnya terdengar satu orang berbicara. Maksudnya, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan itu bersama. Ini salah satu pilihan. Terima tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya segera kembalikan. Kemudian terlihat berempati terhadap peran-peran
barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi kita tidak boleh mengambil tanpa izin dengan yang punya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi, berperilaku tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada, salam pada saat itu, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Nah, di sini hormat tampak seperti, maksudnya di sini tampak seperti dia datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Karena biasanya saya sendiri berpengalaman waktu masih di Orto, anak-anak biasa pinjam tip S-nya, ya kan? Atau pinjam listan. Nah, dipinjamkan. Setelah dia mengembalikan, karena dia meminjam, justru dia melempar, nunggu, ya kan? Biasanya seperti itu ya. Nah, pengalaman saya. Jadi harusnya dia mengembalikan dengan baik, dengan mengucapkan terima kasih. Itu yang tampak di kita. Nah, itu yang tampak di kita. Kalau ini yang terdengar, mungkin kita tidak lihat, tapi kita dengar. Kemudian tidak tampak, sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarang tempat dan seterusnya. Inilah sikap-sikap peserta didik kita yang kadang kita dapati sehari-hari. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada kan? Seperti itu. Mengapa? Karena karakter siswa kita berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang lincah, ada yang riang, itu sehingga itu beda-beda. Lanjut. Nah, di sini lagi saya letakkan Bapak Ibu pertanyaan lagi nih. Ayo, peraturan atau keyakinan kelas. Coba. Selalu kembalikan buku ke tempatnya seperti tadi. Jika kita berdasar dulu sini Bapak Ibu. Di sini. Ini dulu kita perhatikan baik-baik. Apakah tampak, tidak tampak, itu sepertinya. Maksudnya itu. Nah, jadi sebentar ini kita yang ini. Ini maksudnya. Jadi sebentar ini bawahnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Termasuk apa itu? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dan gunakan masker. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Dia termasuk apa? Nah, ini. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang dipesan. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Seperti tadi, pakai helm itu termasuk keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu termasuk kesehatan dan keselamatan. Jadi poin-poin itu tersebut masing-masing ada. Lanjut pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia. Jelas Bapak Ibu? Ya. Kebutuhan dasar manusia ada 4. Yang pertama, kasih sayang, rasa diterima dengan bentuk lah, penguasaan dengan bentuk bintang, kesenangan dengan bentuk apa itu balon? Iya. Kemudian kebebasan berbentuk ada 1, 5 semua bertahan hidup yang di tengah. Jadi 5 poin ini adalah kebutuhan dasar manusia kita terhadap peserta didik. Caranya coba perhatikan. Jelas? Kebutuhan. Nah, bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pengawasan dan kesehatan. Itu yang termasuk. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima peduli, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kita. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi. Bukan berarti dia harus menguasai. Anuku ini punya orang yang punyanya. Bukan seperti itu. Kebebasan, dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri sendiri. Dan kesenangan, yaitu bermain
humor, antusiasme, dan tertawa. Inilah kebutuhan dasar manusia kita, supaya kita bisa mengetahui yang mana bertahan hidup, yang mana kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar ini ada peserta didik kita yang melakukan seperti itu. Kita bisa membedakan, oh ini termasuk ini, dia membutuhkan kasih sayang. Lanjut, posisi kontrol sebagai guru. Ada namanya motivasi, identitas gagal, ada penghukum. Jadi 5 kontrol sebagai guru ada 5. Coba perhatikan Ibu. Ada sebagai penghukum. Jelas tidak ini? Tidak jelas? Kita ketahui bahwasanya posisi saya di mana ini. Penghukum. Ada namanya pembuat orang bersalah. Ada sebagai teman. Ada sebagai pemantau dan ada sebagai manajer. Coba dibaca baik-baik. Kita posisi kita selama ini di mana, Bapak Ibu? Ini berbuat, berkata, kecil lagi. Guru berbuat, guru berkata. Ya. Di mana kira-kira posisi ibu selama ini, Bapak? Di mana kira-kira? Apakah selalu saja sebagai penghukum? Tidak pernah merasa sebagai teman? Tidak pernah merasa sebagai pembuat bersalah, pemantau, dan manajer? Di antara 5 ini, yang mana kira-kira ibu akan pilih selama? Jadi sebelumnya mungkin ibu sampaikan kita sosialisasi hari ini, ya mungkin sebelumnya kita ada biasanya di penghukum ya Bapak Ibu. Kadang ada di teman, kadang ada di pembuat orang bersalah. Ya, silakan dibaca baik-baik. Karena kalau membuat orang bersalah, ibu kecewa dengan sikap kamu selama ini, ya kan? Nah itu merasa bersalah. Kamu seharusnya selalu tahu apa? Sudah tahu apa? Ibu sudah lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Stres. Ibu stres mengurus. Nah itu. Nah seperti jadi itu seperti itu. Nah, tapi kalau sebagai teman, ayolah lakukan kasih ibu, ya kan? Nah, masa kamu tidak mau? Ibu ingat, ibu tidak pernah ibu bantu. Jadi itu merasa teman, dirangkul, dirayu. Masa dia bukan masih yang kan seperti itu. Itu. Nah, ketergantungan. Terus murid meletakkan guru dia sebagai orang yang sangat penting di dunia berotoritas. Pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Tahu di peraturan di sini tidak tertib. Ya, seperti itu namanya pemantau. Menyesuaikan diri bila jatuh. Murid meletakkan guru. Nah, kemudian sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kau bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian menguatkan pribadi. Seperti yang baru-baru saya lakukan Ibu Nik yang di kelas 6, yang terlambat sekolah, yang terlambat datang, ada juga masih tempat lain terlambat tapi agak cepat sedikit. Kemudian teguh waktu itu menyontek itu sebagai di situ saya sebagai manajer. Jadi apakah kesalahanmu kamu bisa memperbaiki? Jadi di penghukum ini kadang memang kita melakukan tanpa kita sadari. Nah, setelah saya juga ikut di CGP ini, saya juga baru menyadari, oh selama ini begini sikapku. Tanpa kita sadari, kita juga termasuk membuat orang merasa bersalah. Kadang kita jadi teman, pemantau dan manajer. Semuanya itu kayak kita pernah lalu ya, kita rasakan seperti itu. Tapi setelah ikut CGP saya juga baru tahu, oh seperti ini namanya penghukum, namanya ini. Selanjutnya, lihat kelihatannya? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang 5 itu, dia pemantau, manajer, teman, penghukum, atau merasa bersalah. Saya ulang lagi tadi kalimatnya. Kembali lagi atau tidak usah? Saya kembali atau tidak? Jangan Mi, tidak usah saya kembali. Masuk yang tadi saya perhatikan dulu atau tidak usah? Oh, sedikit dulu diulang maksudnya. Ada apa? Ayo, coba. Guru